Teman-teman semuanya. Ini aku Chelsea balik lagi buat kalian yang tadi udah yang sebelum ini udah nonton videoku yang pertama untuk yang GKS Statement of Purpose. Welcome back, welcome. Mudah-mudahan gak bosen ya ngeliat muka aku. Makanya aku kecilin tuh muka di bawah aja, nggak usah lihat banyak-banyak guys ya. Supaya nggak bosen. Bagi kalian yang tiba-tiba udah nonton video ini tapi belum nonton video yang pertama, which is yang untuk language plan, mendingan aku saranin sekarang juga kalian pause video ini dan tonton videoku yang sebelumnya, yang nomor 1 yang bahas language, karena statement of purpose kita ini yang di GKS itu ada 3 section dan yang bahas di video ini adalah section yang kedua. Jadi mending buka yang itu dulu supaya nggak bingung, bisa udah jadi urut gitu ya untuk belajarnya gitu. Nah, jadi kalau udah selesai itu baru balik ke sini boleh welcome back gitu ya. Oke. Jadi balik lagi guys, aku mau sampaikan aku bakal bedah statement of purpose tapi dari sisi university track applicant ya, karena aku kemarin lolos ini melalui via university track. Jadi pastinya bakalan spesifik ke satu universitas yang aku tuju gitu. Itu I think itu kelebihannya juga sih university track, walaupun kita nggak bisa milih 3, kayak maksudnya mungkin buat orang-orang yang milih embassy track mereka kan bilang kayak kalau mereka embassy itu kalau nggak lolos 1 bisa ada yang lain lah ya, ada spare-nya. Tapi kelebihannya aku suka dari university track itu adalah walaupun cuma 1, tapi kita bisa benar-benar all out, fokus benar-benar ini loh yang gue pengen gitu. Jadi benar-benar kita research-nya fokus ke situ dan benar-benar pelajari mendalam tuh di universitas yang memang kita mau ini titik gitu. Jadi bisa lebih fokus lah di dalam menuliskan goal of study sama study plan-nya karena semuanya bisa spesifik. That's what I love about it. Nah, jadi kita akan bahas di video ini goal study plan. Tapi aku kasih kalian overview lagi. Kalau kalian lupa tadi udah dibahas di video sebelumnya, cuman pokoknya kita tuh ada 3 ini, ya. Language study plan, goal study and study plan, future plan after study. Ini 3 hal yang dipertanyakan yang diminta di GKS statement of purpose kalian. Tapi yang nomor 1 udah dibahas di video sebelumnya. Nah, jadi yang sekarang kita akan bahas goal of study and study plan secara mendetail, terutama gimana cara aku kemarin breakdown dan nulisnya gitu ya. Semoga ngebantu kalian semua. Nah, cuman guys, sebelum aku jabarin dan bongkar dan bedah statement of purpose aku di bagian yang section kedua ini, tanpa lelah aku mengingatkan yang ini supaya nempel di otak kalian, di pemikiran kalian biar nempel guys. Jadi karena video ini kan panjang-panjang, takutnya lupa gitu pas lagi nulis. Jadi aku sengaja pengen nyebutin berkali-kali tips-tips ini supaya jangan sampai kalian terjatuh hanya karena missing poin salah satu dari ini. Aku nggak mau guys. I want you guys untuk bisa nyusul, pengen kalian bisa mencapai mimpi kalian ke Korea. Jadi maafin aku harus mengulangi ini supaya kalian ingat terus. Oke. Nomor 1, jabarin planning kalian ya guys, sedetail mungkin, sespesifik mungkin. Kecuali kalian embassy track itu beda lagi karena kan kalian 3 univ. Tapi kalau buat kalian yang pendaftar university track, jabarin guys planning kalian secara spesifik dan mendetail. Kalian harus menguasai universitas yang kalian tuju dengan baik. Pengetahuannya kalian tuh harus tahu secara detail gitu. Mungkin kalau yang untuk anak-anak kalian yang pengen di embassy track, mungkin bisa tanya-tanya atau lihat video orang-orang yang lolos embassy kali ya supaya lebih kredibel. Cuman kayak karena aku lolosnya kan university track, jadi aku menggunakan strategi untuk university track gitu ya. Tapi nggak apa-apa guys, buat kalian yang pengen university track, it's okay. Kalian tetap bisa dapat ide kan, jadi tetap lanjutin aja videonya. Oke. Bisa kalian dapat referensi mungkin kan. Nah, jadi itu yang poin pertama, jabarin secara spesifik dan detail. Jangan pelit guys, tulis jangan segeneral mungkin, sedetail mungkin supaya mereka tahu kamu tuh orang yang benar-benar persiapan. Kalian tahu apa yang kalian lakuin, apa yang harus kalian lakukan, apa yang kalian mau, itu tuh kalian detail. Itu bisa memberikan impresi yang luar biasa ke mereka. Nah, kedua,
berikan alasan yang kuat. Nah ini nih, balik lagi aku bilang, jangan coba kalian review lagi personal statement dan juga SOP kalian. Apakah kalian itu benar-benar kalau ditanyain alasan ke Korea, karena aku pengen studi yang tinggi setinggi mungkin, atau aku pengen kayak bisa sukses, aku pengen uang banyak, aku pengen punya degree. Pokoknya jangan fokus sama diri kalian sendiri. Tapi tekankan bahwa ini loh, aku tuh goalku ini. Nah kan kalau aku mencapai ini, kan Korea teruntungkan dengan adanya ini. Oh Indonesia kan teruntungkan dengan adanya ini. Jadi kalian benar-benar fokus untuk kayak memberikan mereka added value, memberikan mereka nilai lebih. Kenapa kamu tuh worth it untuk diperjuangkan, untuk dibayari ratusan juta, itu kenapa worth it untuk masa depan negara Korea dan negara Indonesia. Oke? Itu yang kedua. Cepat aja. Yang ketiga, pastiin ini guys, pastiin jawaban kalian otentik dan gak plagiat, gak ngikutin siapapun. Regardless kalian itu lihat YouTube macam-macam, kalian lihat artikel macam-macam di internet sana, banyak banget contoh-contoh dan lain-lain. Pastiin jawaban kalian otentik, terutama kalau misalnya kalian itu submit dan kalian tuh nontonnya orang-orang yang udah lolos, takutnya malah balik lagi bisa bahayain aplikasi kalian, padahal kalian udah susah payah ngeluarin duit sana sini buat kalian daftar notarisasi apa segala macem. Jangan sampai karena hal sepele, yaitu mereka nangkepnya kalian itu tuh mengcopy tulisan orang lain yang mereka tuh familiar. Oh ini kan gue udah pernah baca omongan kayak gini nih, wah jadi dipertanyakan. Jangan sampai deh guys, sayang banget kan kalian udah berjuang keras sampai sejauh ini tapi harus didiskualifikasi hanya karena hal ini. Mungkin hanya cuma 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, tapi membuat kesan yang kurang bagus di mata pembaca kalian. Jangan sampai ya guys. I want you guys to be successful. Oke? Nah, yang keempat, yang terakhir tapi penting banget, beranikan diri kalian untuk bermimpi dan bervisi besar. Walau ya terdengarnya sulit lah, ini kayaknya terlalu gede deh mimpinya. Ini gue malu sih, gue bisa nggak ya? Oke guys, memang kalau mimpi itu besar, itu tuh nggak bakalan kayak mimpi yang kecil itu ya kalian nggak perlu sampai studi gimana, ya udah lakuin aja langsung gitu. Tapi kenapa kalian itu menyatakan mimpi yang besar ini? Jangan takut guys, karena makanya kalian tuh pengen S2 karena kalian memiliki mimpi yang besar. Karena kalian membutuhkan further higher education karena mimpi kalian besar. Jadi kalian juga butuh senjata yang lebih besar gitu loh ceritanya. Jadi jangan malu, jangan takut untuk bermimpi besar karena di goal-goal kalian ini secara spesifik. Jujur aku aja mau reveal ini malu, cuman kayak maksudnya aku ngerasa ya gitu deh. Tapi I think I have to tell to you guys bahwa this is my all of this yang akan bakal aku reveal tentang goal segala macam. That's my desire. Itu yang aku inginkan dari lubuk hatiku yang paling dalam. Itu yang pengen aku capai. Yang aku doain, aku doa tiap hari, aku minta pertolongan Tuhan supaya aku bisa mencapai itu. Walaupun aku tahu maksudnya ya untuk mendapatkan akses ke sana nggak gampang, tapi kita berdoa dan bekerja keras dan minta pertolongan Tuhan, kita jalan sama Tuhan, pasti nanti ada jalan. Oke? Dengan sesuai rencana Tuhan ya tentunya ya. Nah sekarang guys, mulai nih bahas yang sesungguhnya, dagingnya nih. Jadi tadi kemarin kan yang atas-atas tadi kan yang language. Nah, aku masuk ke section yang kedua, ini adalah goal of study. Ini tuh section 2A aku sebutnya ya buat kalian supaya lebih gampang. Section 2 itu kan goal of study dan study plan. Nah, cuman yang aku tulis dulu itu goal of study guys. Nah, ini paragraf yang di atasku ini itu tuh adalah goal of studyku. Jadi yang akan aku bahas abis ini selanjutnya ini adalah yang aku letakkan di gambar ini. Oke? Kita lanjut ya. Nah, ini zoom-nya tuh kayak gini isinya. Jadi pertama banget, aku langsung bahas tentang goal dari studiku ini sendiri itu apa sih? Aku tuh pengen goalnya tuh apa yang pengen aku dapetin dari studiku ini. Jadi aku bilang di sini kan kayak karena aku jurusannya film ya guys ya, aku pengen jadi storyteller. Aku pengen belajar dari industri di Korea. Nah, jadi aku tulis di sini bahwa goalnya studi aku ini, aku pengen belajar dari expert dari Korean storyteller yang terutama dari Sogang gitu. Terutama jadi orang-orang perfilman yang ngajar di Sogang, aku pengen belajar dari mereka, terutama dalam hal producing, manage, dan menganalisa konten. Jadi aku kalau ngomong konten tuh ya kayak film, TV, drama, ya itulah konten-konten yang mereka produce lah ya.
gitu. Dan aku pengen belajar dari mereka supaya skill ini tuh bakalan memperlengkapi aku untuk menjadi storyteller dalam film, dalam drama, dalam sinetron, dalam apapun yang nanti akan aku buat, untuk bisa memberikan refleksi dan kayak hubungan yang kuat dengan global audience. Karena aku ngerasa mungkin kalian bisa ingat-ingat yang di personal statement aku kemarin yang pernah aku bahas, bahwa aku ngerasa Korea tuh mereka tuh gimana ya, storytellingnya tuh menarik sih, kayak mereka tuh autentik dengan dunia Korea, kayak maksud kehidupan Korea secara culture, tapi somehow kita yang dari bangsa lain itu tuh bisa ngerasa relate gitu, ngerasa bisa kayak ikut masuk ke dalam dunianya gitu. Jadi nggak ngerasa fantasi, jadi aku ngerasa kayak jadi orang makanya mau escape kan, karena mereka ngerasa bisa kayak masuk gitu. Jadi aku bilang aku pengen belajar nih dari mereka. Jadi aku tulis pertama banget, kalimat pertama tuh tentang goal dari studi aku. Nah ini mungkin kalian bisa cek dari yang lain yang di embassy track, tapi kalau aku, karena aku university track, aku jabarin di sini kenapa aku milih Sogang, kayak apa yang aku pengen, goalku tuh apa di Sogang. Jadi aku di sini sebut kalau aku, walaupun banyak banget university yang kerjasama sama GKS yang juga offer jurusan ini, tapi somehow ini curahan hati aku ya, tapi somehow Sogang ini yang benar-benar menarik perhatian aku dibanding yang lain. Kenapa? Karena Sogang itu memiliki, ya itu aku bilang tadi ya untuk jurusan aku lah, dia punya program mass media, tapi mereka dalam bidang teater dan film. Tapi jadi aku bisa belajar tentang nggak cuma film, tapi aku belajar broadcasting, drama. Jadi nggak cuma film maupun teater doang, tapi benar-benar aku belajar tentang communication, belajar tentang TV, broadcasting dan lain-lain. Jadi aku bilang bahwa ini, nah balik lagi, ini aku tulis kelebihan dari kurikulum Sogang. Jadi kalian yang belum nonton, kalian boleh nonton video aku yang tentang tips memilih universitas. Jadi kalian tuh harus memilih universitas yang memang secara kurikulum dan pembelajarannya tuh benar-benar pas dengan goal kalian. Nah ini aku ngerasa si Sogang ini goalnya tuh pas banget sama aku, karena aku tuh emang udah punya background film, background di undergrad aku tuh film. Tapi aku ngerasa bahwa aku bakalan learn a lot lagi di Sogang, karena aku bisa belajar tentang drama, bisa tentang another visual storytelling lah formatnya. Jadi ada yang teater, ada yang drama, ada yang dari TV, sinetron, whatever lah yang bisa mereka bagiin aku gitu. Jadi aku ngerasa bahwa kalau aku join di Sogang, aku tuh bakalan bakalan dipersiapkan dengan baik lah gitu sebelum aku masuk ke industri yang sesungguhnya. Nah setelah aku ngomong kenapa aku pilih Sogang, jadi aku tuh nggak ngomong cuma why ya, tapi aku ngerasa why-nya itu aku hubungkan dengan goalku. Aku goalnya ini dan Sogang memberikan ini, sehingga Sogang tuh nge-klop banget sama goal aku gitu. Bisa ngebantu lah untuk aku mencapai goalku. Nah sekarang masuk ke 2B guys ya, study plan. Nah tadi itu kan bagian yang masih halaman pertama, yang bagian bawah guys. Maaf ya aku minum, lihat nih guys. Kayak botol-botol. Harus ngomong terus. Ya jadi section 2B masih bagian dari yang tadi. Itu aku bahas study plan. Jadi tadi kan masih goal. Yang ini tuh study plan. Study plan tuh maksudnya apa? Jadi kalau aku, karena aku university track, jadi aku tuh research kurikulum dan kelas-kelas yang tersedia di Sogang. Terus aku tuh masukin ke tabel-tabel ini aku buat sendiri tabel, aku buat di Word sih guys. Tapi kalian mau buat di Excel terserah kalian. Pokoknya aku buat di Word tabel yang buat aku yang singkat, aku sampai bagi 2 aku sebelahin karena nggak cukup kalau nggak. Jadi kalian bisa kebayang aku naruh di kertas kayak gimana ya waktu itu ya. Nah ini zoomnya guys. Ini aku tulis study plan aku. Aku tuh memberikan penjabaran kelas apa yang akan aku ambil per semester, dan ini kan karena aku university track. Kalau kalian misalnya embassy, aku nggak bisa saranin sih, karena aku bukan orang yang lolos di embassy track, jadi aku nggak tahu mereka kriterianya dalam melihat study plan kalian tuh apakah kayak sedetail mungkin tiap universitas atau gimana. Karena kan kalian tuh secara, kalau di embassy kan kalian tuh
kesana tuh datang secara general bahwa kamu tuh good candidate aja, regardless kamu tuh di universitas mana. Kalau ini tuh kan aku tuh menyajikan diriku ke universitas yang aku tuju, bahwa ini planningku ketika aku datang sekolah di tempatmu, aku mau ambil ini. Nah, jadi itu kalian perlu riset lagi ya, buat kalian yang mau daftar MBC track, bisa cek-cek awardee yang lain yang memang lolos di situ. Nah, yang aku ini kalau kalian lihat, aku tuh nggak cuma bahas dunia Sogang. Kalau kalian lihat, aku tulis di situ ada first year, itu tuh aku bagi ada yang first year, ada fall sama spring, kan setahun ada fall sama spring. Nah, itu aku bagi, itu ada Korean language course setahun, terus masuk second year, aku bakal ngambil kelas apa, terus another semester bakal ngambil apa, terus extra plannya di luar kelas tuh aku bakal apa, aku tulis aku pengen internship. This is my dream, guys. Jadi aku doanya sama Tuhan kayak aku pengen banget bisa second year udah mampu untuk bisa berbahasa Korea dengan baik, udah bisa kayak udah bisa daftar magang lah gitu. Aku pengen banget magang di K-drama production companies kayak Studio Dragon, Pan Entertainment, dan banyak lah K-drama, karena aku emang bener-bener fokus pengen belajar K-drama sih guys, kayak aku pengen masuk dan belajar ke sana, jadi makanya aku pengen intern di tempat di mana mereka produce drama gitu. Nah terus abis itu aku lanjut ke yang sebelahnya, itu third year, tahun ketiga, itu aku mau ambil kelas apa aja, jadi ini aku sesuaiin sama kelas-kelas apa yang required untuk diambil, dan juga aku lihat juga maksimalnya kayak lulus tuh berapa unit segala macam, terus kayak gimana gitu. Jadi aku tuh di sini, jadi yang tadi semester sebelumnya itu aku masih apply, yang ini aku berharap aku udah doing internship, terus aku udah mulai practice writing script, karena aku pengen juga jadi penulis skenario. Jadi aku tulis bahwa aku udah mulai start nulis in Korean at that time. Terus third year aku bakalan masuk ke sini gitu, kayak masuk ke script creation, which is kayak kelas-kelas inilah yang aku mau di komedi, melodrama, theater, apa segala macam. Tapi aku tambahin ekstra. Jadi inilah kenapa aku bilang sama kalian di video yang memilih universitas, bahwa kalian pilih universitas yang kelas-kelasnya itu maksudnya yang bikin kamu excited gitu sama sekolahnya. Kayak jujur aku ngelihat kayak gini, gila, aku seneng banget. Kayak aku lihat kayak gini, oh man, kayak gue bakal belajar ini semua. I'm so excited gitu. Jadi pastiin kalian suka sama kelas-kelas yang bakal kalian ambil, karena jangan cuma sekedar nama, karena kalian day to day itu ini yang kalian bakalan jalanin gitu. Jadi pastiin something that excites you, something yang sesuai dengan goal kalian. Nah di situ kalian lihat deh, aku baru tulis extra plan, di situ aku kerjain tesis. Nah tesis ini aku tulis, kan banyak yang nulis tesisnya rencananya apa, aku tulis sih guys rencana tesisku apa. Cuman ini pun juga nggak wajib kamu buat seperti ini nih, yang penting kamu tuh punya gambaran. Tapi nanti kalau at the end aku nggak bisa dapat ide lebih bagus, ya it's okay, nggak masalah gitu. Tapi pastinya aku terlihat bahwa aku tuh emang punya planning, namanya manusia pasti ada perubahan. Dan aku bilang aku bakalan cari kerja untuk post graduation, karena aku pengen kerja di Korea untuk beberapa waktu sesuai planning aku. Jadi aku jabarin seperti ini, oke? Okay? Mudah-mudahan ngebantu guys. This is what I made. Yuk lanjut ke video selanjutnya. Oh my gosh. Jadi tadi udah aku bahas ya guys, section kedua. Jadi mudah-mudahan tadi ngebantu kalian gimana kalian breakdown goal of study sama study plan. Untuk terutama buat kalian yang university track, supaya mendetailnya gimana. Jadi semoga itu ngebantu. Buat kalian, ini belum kelar ya guys, masih section 2. Jadi jangan kemana-mana, kalian langsung klik next untuk ke video yang ketiga selanjutnya. Oke? See you maksudnya ya, bukan bye-bye. See you in the next video.